Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawati, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM 16010104045. Nomor absen 02. Baik, sebelum saya memulai proses praktek mengajar, di sini saya praktek mengajar tanpa melibatkan siswa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita belajar tentang tema 2 tentang lingkungan yang menjelaskan tentang nilai-nilai mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejarah Sumpah Pemuda muncul dari gagasan-gagasan atau organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa dimengerti apa yang Ibu jelaskan? Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah dapat diartikan sebagai janji. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Jadi, Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda 2 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Itulah kenapa setiap pada tanggal 28 Oktober selalu diperingati Hari Sumpah Pemuda. Anak-anak sekalian, ada yang tahu bunyi Sumpah Pemuda atau pernah mendengar bunyi Sumpah Pemuda? Jika dari sebagian anak-anak ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, maka marilah bersama-sama kita membacakan Sumpah Pemuda. Bunyi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini berisi 3 sendi persatuan Indonesia. Di antaranya persatuan tanah air, yang kedua bangsa, yang ketiga bahasa. Bagaimana anak-anak, bisa dimengerti apa yang Ibu jelaskan? Oke, kita lanjut ya, jika dimengerti. Pada saat itu mereka bersatu tanpa memandang suku, agama, bahasa, daerah. Mereka bersatu untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Pada waktu itu mereka memiliki tekad lebih baik mati terhormat daripada terjajah. Itulah tekad mereka ya. Lebih baik mati terhormat daripada terjajah. Bisa dimengerti anak-anak? Jika ada yang tidak dimengerti, bertanya ya. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, para pemuda Indonesia tidak ada jalan lain dalam usaha merebut kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Adapun arti persatuan dan kesatuan berasal dari kata yang berarti utuh dan tidak terpecah belah, sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak
yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan yang utuh dan serasi. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Adapun persatuan dan kesatuan dapat terjaga atau kokoh, yang harus kita lakukan adalah: 1. Tidak memiliki sikap sombong. 2. Saling menghormati, saling menghargai, saling menasihati. Yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat, hidup rukun antar teman atau keluarga, tetangga. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, selanjutnya, menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati keragaman suku dan agama. Contohnya, tidak boleh menjelek-jelekan salah satu suku atau agama lain. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Contohnya, ketika teman yang bertanya kepada ibu guru, tidak boleh dicela atau diejek. Malah justru kita harus memberikan apresiasi atas apa pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, mengikuti upacara dengan hikmat. Contohnya, waktu pengibaran bendera, kita harus bersikap tegak dan memberi hormat. Yang keempat, bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan. Contohnya, mengerjakan keterampilan atau bekerja kelompok. Yang kelima, menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Contohnya, bersikap rukun dan saling menyayangi antar teman. Baik, itulah materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan bagaimana kepada anak-anak bisa dimengerti atas penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu Sumpah Pemuda muncul dari gagasan sekumpulan organisasi-organisasi pemuda Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisi 3 dimensi persatuan Indonesia, yaitu persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.